Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nadia Safira Aprilia dari program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Bandung. Dalam pertemuan mata kuliah Pancasila kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai demokrasi. Baik, saya akan menjelaskan untuk pengertian demokrasi terlebih dahulu. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Jadi demokrasi bisa diartikan sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Nah, ada juga beberapa para ahli yang memberikan pengertian mengenai demokrasi. Yang pertama menurut C.F. Strong yang menjelaskan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintahan dan bertanggung jawab setiap tindakan dan keputusannya. Selanjutnya ada dari Harry Schultz yang menjelaskan bahwa demokrasi adalah kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab memerintah. Yang terakhir, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri demokrasi nih teman-teman. Yang pertama, memiliki wakil rakyat. Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat dengan DPR yang telah dipilih melalui pemilihan umum. Sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR ini. Yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya, dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal ini sekaligus mencegah praktek korupsi yang merajalela. Yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kedaulatan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum ya teman-teman. Pesta rakyat harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Dan yang terakhir, yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuannya tentu saja agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat. Selanjutnya ada tujuan demokrasi. Tujuan demokrasi yang pertama yaitu kebebasan berpendapat, yang kedua menciptakan keamanan dan ketertiban, ketiga mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan, keempat membatasi kekuasaan pemerintahan, dan yang kelima mencegah perselisihan. Selanjutnya ada macam-macam demokrasi. Yang pertama ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen. Kepala negaranya juga berbeda-beda dari kepala pemerintahan dan keduanya memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada demokrasi langsung. Nah, demokrasi langsung atau disebut juga dengan demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantara atau majelis parlemen. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas dalam politik. Jika pemerintah harus mengesahkan undang-undang atau kebijakan tertentu, peraturan tersebut kemudian akan ditentukan oleh rakyat. Mereka memberikan suara pada suatu masalah dan menentukan nasib negaranya sendiri.
Selanjutnya, demokrasi tidak langsung. Nah, demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. Penekanannya terletak pada perlindungan hak-hak yang tidak hanya pada mayoritas rakyat di negara bagian, tapi juga minoritas. Nah, yang keempat ada demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi ini nih yang diberlakukan di tanah air Indonesia. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. Yang kelima ada demokrasi presidensial. Nah, di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintah kemudian tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. Dalam demokrasi presidensial, kepala negara adalah kepala pemerintahan. Nah, dan yang terakhir ada demokrasi liberal. Demokrasi liberal dalam demokrasi yang menggunakan sistem politik dengan paham memberikan kebebasan individu. Demokrasi liberal juga dapat dikatakan sebagai demokrasi yang mengutamakan memberikan perlindungan hak individu dari kuasa pemerintah dengan catatan sesuai hukum konstitusional. Nah, pada slide terakhir ini menjelaskan mengenai prinsip demokrasi. Yang pertama ada negara berdasarkan konstitusi, yang kedua jaminan perlindungan HAM, ketiga kebebasan berpendapat dan berserikat, keempat pengertian kekuasaan berkala, kelima peradilan bebas dan tidak memihak, keenam penegakan hukum dan persamaan kedudukan, dan yang terakhir jaminan kebebasan pers. Baik teman-teman, ini segitu yang bisa saya jelaskan mengenai demokrasi. Saya harap ilmu yang saya berikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman dan juga saya pribadi. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.